Assalamualaikum Indonesia. Infinix dan iQOO hari ini 21 Mei 2024 bersamaan kompak merilis smartphone andalannya masing-masing di kelas menengah, yakni Infinix GT20 Pro dan iQOO Z9. Kedua smartphone ini bahkan dibanderol dengan harga yang nyaris serupa. Nah, pertanyaannya, kira-kira manakah yang lebih menarik untuk dimiliki di harga tersebut? Langsung saja, inilah perbandingan lengkap dari Infinix GT20 Pro dan iQOO Z9 5G dari berbagai sisi. Dimulai dari yang nampak dulu, iQOO Z9 5G memberikan sisi-sisi yang dibuat agak mengotak. Begitu pula pada bagian modul kameranya yang kini mengadopsi tampilan smartphone flagship mereka, iQOO 12. Bentuknya kini lebih melingkar, berukuran cukup besar, dan penempatan yang lebih ke samping. Finishing back covernya sendiri satu warna saja tanpa banyak efek gradasi. Ini tentu membuatnya tampil elegan dan semakin mirip dengan iQOO 12. Sementara Infinix GT20 Pro menampilkan desain back cover yang masih menyerupai Infinix GT10 Pro. Modul kameranya masih berukuran besar, berbentuk asimetris, tempat menyematkan lensa kamera dan LED flash. Infinix juga masih memberikan aksen lekukan-lekukan unik di bagian back cover ini. Begitu pula dengan lampu-lampu LED yang kini memiliki jumlah yang lebih banyak dengan bentuk yang lebih bervariatif. Sayang, kedua smartphone ini masih menggunakan frame berbahan plastik. Sementara di bagian depan, keduanya justru sangat mirip. Infinix GT20 Pro menggunakan panel layar berjenis AMOLED yang ditampilkan dalam gaya lubang kecil di bagian tengah atas, serta bezel yang tipis di seluruh sisi. Layarnya membentang seluas 6,78 inci beresolusi Full HD+, brightness 1300 nits dengan refresh rate layar tinggi mencapai 144 Hz. Kemudian iQOO Z9 5G, peningkatan cukup signifikan dan sangat diharapkan oleh konsumen iQOO Z series tersaji di sini. Yap, setelah berkali-kali menggunakan layar IPS, iQOO Z9 5G kini datang membawa panel layar berjenis AMOLED. Ditampilkan dalam gaya yang sama, yakni lubang kecil di bagian tengah atas dengan bezel yang tipis di hampir seluruh sisi. Luas layarnya juga mencapai 6,78 inci beresolusi lebih tinggi 1,5K, brightness hingga 4500 nits, dan dengan refresh rate layar yang juga mencapai 144 Hz. Sensor fingerprint tentu keduanya sudah berada di dalam layar. Di sektor layar, iQOO Z9 5G memang bakal mampu memberikan pengalaman yang sedikit lebih maksimal. Namun seperti halnya urusan back cover, tentu saja ini kembali pada selera masing-masing konsumen. Berbeda halnya di bagian kamera. Infinix GT20 Pro datang dengan membawa 3 kamera belakang dengan kamera utama yang memiliki resolusi sebesar 108 MP dengan menggunakan sensor Samsung HM6. Kamera ini dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS. Untuk kamera lainnya sayangnya hanya ada 2 kamera beresolusi 2 MP. Tak ada kamera ultrawide di sini. iQOO Z9 5G justru datang dengan hanya membawa konfigurasi 2 kamera belakang. Kamera utamanya memiliki resolusi sebesar 50 MP, sensor Sony IMX882. Sayang, kamera ini belum dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS. Untuk kamera kedua hanyalah kamera depth sensor beresolusi 2 MP. Tak ada kamera ultrawide juga di sini. Untuk kebutuhan selfie di bagian lubang tadi, iQOO Z9 5G membawa kamera beresolusi 16 MP berbanding 32 MP pada Infinix GT20 Pro. Kamera belakang kedua smartphone ini telah sama-sama support perekaman video hingga resolusi 4K, namun Infinix sanggup hingga 60 fps, sedangkan iQOO mentok di 30 fps. Sehingga urusan fleksibilitas kamera, Infinix GT20 Pro sedikit lebih diunggulkan di sini. Lanjut pada bagian dapur pacu, iQOO Z9 5G memilih produk Qualcomm yakni Snapdragon 7 Gen 3. SoC yang terbuat dengan fabrikasi 4nm TSMC, menggunakan konfigurasi 1 core performa tinggi Bice Cortex A715 dengan speed 2,63 GHz, kemudian 4 performance core yang juga Bice Cortex A715 dengan speed 2,4 GHz, dan 3 efisiensi core Bice Cortex A510 dengan clock speed 1,8 GHz. Sementara GPU-nya menggunakan Adreno 720. Sedangkan Infinix GT20 Pro diotaki oleh prosesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate.
Meski bukan yang paling mutakhir di kelas menengah dari MediaTek saat ini masihlah merupakan SoC yang sangat powerful. Prosesor ini dimanufaktur dengan proses fabrikasi 4 nanometer TSMC, menggunakan satu inti performa tinggi dengan frekuensi 3,1 GHz by Cortex A78, kemudian 3 inti performa tinggi dengan frekuensi 3 GHz by Cortex A78, dan 4 inti efisiensi core by Cortex A55 dengan speed 2 GHz. Sementara GPU-nya menggunakan Mali G610 MP6. Sehingga untuk urusan performa, keduanya masih berada di kelas yang sama. Berbeda halnya pada bagian daya. Infinix GT 20 Pro memiliki kapasitas baterai besar mencapai 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 45 Watt. Sementara iQOO Z9 5G ditopang oleh baterai berkapasitas lebih besar mencapai 6000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian yang lebih cepat berdaya maksimal hingga 80 Watt. Namun Infinix punya keunggulan dengan dihadirkannya fitur bypass charging. Nah, untuk fitur-fitur lain, Infinix GT 20 Pro dan iQOO Z9 5G masih mempertahankan fitur andalannya, seperti tetap dihadirkannya dual speaker stereo, tetap ada ear blaster NFC, namun sama-sama tak memiliki jack audio. iQOO Z9 5G telah memiliki sertifikasi IP64 berbanding IP54 pada Infinix GT 20 Pro. Terakhir bicara mengenai harga, Infinix GT 20 Pro dijual dengan harga promo Rp4.349.000 dengan memori besar 12/256 GB. Dan untuk harga normalnya adalah Rp4.699.000. Sementara iQOO Z9 5G dijual dengan harga normal Rp4.299.000 dengan memori 8/256 GB. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Mending sekalian beli Infinix GT 20 Pro atau sudah cukup dengan iQOO Z9 5G saja? Langsung tulis saja di kolom komentar. Boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.